Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kita masih di jilid yang pertama. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-17. Pelajaran yang ke-17. Ad-darsu as-sabi'a asyara. Pelajaran yang ke-17. Di sini kita akan mempelajari tentang penggunaan jamak sebagai mubtada. Karena di contoh-contoh sebelumnya kita diberi jamak yang bentuknya mufrad. Sekarang kita diberi jamak mubtada yang bentuknya mufrad. Sekarang kita akan masuk ke yang berbentuk jamak. Insyaallah taala. Baik, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Perhatikan di kata abwab. Abwab ini jamak dari kata babun. Jamak dari kata babun, dan dia di sini posisinya ada dua. Yang pertama dia sebagai mubtada. Yang kedua dia sebagai mudhaf. Jadi mudhaf sekaligus sebagai mubtada di sini. Jadi abwabu sebagai mudhaf dan sebagai mubtada, artinya jamak dari babun. Abwabul masjidi. Masjid al-masjidi itu sebagai mudhafun ilaihnya. Kemudian maftuhatun itu sebagai khabarnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, maftuhatun di sini itu ngikutnya kemana? Ngikutnya ke mudhaf atau mudhafun ilaihnya? Ke mudhaf atau mudhafun ilaih? Dia mengikutnya ke mudhaf. Dia ngikutnya ke mudhaf. Jadi abwabun maftuhatun. Ya, abwabul masjidi maftuhatun. Abwab mubtada, maftuhatun sebagai khabar, dan sudah kita sebutkan bahwasanya harus ada mutabaqah, harus ada kesesuaian antara mubtada dan khabar. Apa kesesuaian yang kita maksudkan? Kesesuaian itu adalah dari segi jumlah, dari segi jenisnya, ya, dan dari segi tanda i'rabnya. Kita lihat dari segi jumlah. Nah, jumlah abwab jamak, maftuhah juga jamak. Kenapa? Karena abwab domirnya hiya, maftuhah juga domirnya hiya. Karena abwab kan jamak taksir. Karena kita punya kaidah jamak untuk yang tidak berakal itu dihukumi muannas. Maftuhah juga muannas karena ada tamar butuhnya. Dari jenis kelamin sama, dari segi jumlah sama, dan dari segi tanda i'rab, abwab marfu, maftuhatun juga marfu. Jadi mubtada dan khabar itu harus marfu. Baik. Kemudian yang kedua, liman hadhil buyutul jadidu hiya limudiris syarikati. Hiya limudiris syarikati. Liman, milik siapa? Hadhil buyutu, rumah. Al-buyut jamak dari bait. Milik siapa rumah-rumah baru ini? Hiya limudiri syarikah. Rumah ini milik mudiri syarikah. Syarikah artinya kantor atau perusahaan. Milik direktur perusahaan. Mudir di sini artinya direktur. Karena mudir itu artinya pimpinan teratas. Baik. Sekarang kita lihat di sini hiya limudiris syarikah. Hiya di sini sebagai mubtada, limudiris syarikah ini sebagai khabarnya. Baik, nomor 3, an-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Mana mubtadanya di sini? Mubtadanya an-nujumu, kemudian khabarnya jamilatun. Apa kesesuaian di antara keduanya? Kesesuaiannya adalah penggunaan mu'adzakar dan muannasnya. An-nujum jamak. Dan dia tidak berakal. Kaidahnya apa? Di pelajaran sebelumnya yang kita bahas kemarin, bahwasanya setiap jamak yang tidak berakal itu dihukumi muannas, maka an-nujum dihukumi muannas. Maka jamilatun, tidak boleh jamilun di sini. Ya, karena sudah dia berubah menjadi muannas dengan dia dijamak.
Baik. Nomor 4, hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Nah, pelajaran-pelajaran ini sahlatun, mudah. Ya, mana kesesuaiannya di sini? Ad-durus dan sahlatun atau antara hadhihi. Ya, hadhihi di sini sebagai mubtada, sahlatun sebagai khabar. Nomor 5, fil hindi lugatun katsiratun. Lugatun katsiratun. Fil hindi lugatun katsiratun. Lugatun ini jamak dari kata lugatun, artinya bahasa. Katsiratun, karena dia kembalinya ke muannas, maka dia juga muannas. Baik, nomor 6, ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Ainal kutubul jadidatu, mana buku-buku baru? Hiya fil maktabati. Hiya kembalinya ke al-kutub. Di sini kembalinya ke al-kutub. Kenapa? Karena dia jamak, tidak berakal, maka dia muannas. Dhamir muannasnya adalah hiya. Dan nomor 7, tilka sururu maksuratun. Sururu jamak dari kata sarirun. Tilka kita gunakan di sini karena dia jauh, kemudian dia muannas. Kita gunakan tilka. Tilka sururu maksuratun. Lihat di sini, kenapa harus pakai ta marbuthah muannas di sini? Karena as-sururu jamak taksir. Yang penting dia jamak, ya, jamak dan dia tidak berakal. Entah dia taksir atau bukan, yang penting dia tidak berakal, maka dia dihukumi muannas. Dan nomor 8, as-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. As-sa'atu al-yabaniyatu rakhisatun. Di sini mana khabarnya? Khabarnya rakhisatun. Dan mubtada'nya adalah ini as-sa'ah. As-sa'ah di sini sebagai mubtada, sekaligus dia sebagai mausuf. Al-yabaniyah di sini sebagai sifat. Kenapa rakhisatun nggak jadi sifat juga? Kenapa dia rakhisatun nggak jadi sifat juga? Karena nggak ada alif lam di sini. Kan hukum sifat mausuf itu harus sama-sama memiliki alif lam. Kalau ada alif lamnya, kalau tidak ya jangan sama-sama pakai begitu. Itu kaidahnya dalam sifat mausuf. Jadi as-sa'atul yabaniyah sifat mausuf, rakhisatun di sini sebagai khabar dari sebagai mubtada. Nomor 9, hadhil humuru atau al-hamiru lil fallahi. Hadhihi, digunakan hadhihi di sini karena al-humur itu jamak dari himar. Jamaknya ada dua, bisa al-humur, bisa al-hamir. Ya, sama-sama. Sama-sama artinya keledai. Nomor 10, aina kutubukunna ya akhawatu hiya fil fasli. Kutub hiya fil fasli. Perhatikan kata kutub di sini dia menggunakan dhamir hiya, dihukumi muannas. Nomor 11, hadhihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi kutubi, sama seperti yang tadi. Hanya saja di sini dia menggunakan isim isyarah, menggunakan kutub. Kutub berarti hadhihi. Kutub berarti tilka. Apa bedanya hadhihi dan tilka? Beda hanya di jarak saja. Hadhihi dekat, tilka jauh, tapi dia sama-sama muannas. Intinya setiap jamak yang tidak berakal seperti kutubun, dia dihukumi muannas. Dihukumi muannas berarti dia bisa menggunakan dhamir muannas atau isim isyarah muannas. Ini isim isyarah muannas, hadhihi dan tilka. Baik, kemudian nomor 12, hadhihi makatibut tullabi. Hadhihi makatibu at-tullabi. Kenapa gunakan hadhihi di sini? Makatib kan muzakkar, kelihatannya saja muzakkar. Ya, karena makatib ini jamak dari maktabun. Untuk menentukan muzakkar muannas itu kita harus kembalikan ke bentuk mufradnya dulu. Ya, maktabun itu muzakkar. Tapi kenapa pakai hadhihi? Karena maktabun sudah berubah menjadi jamak. Sedangkan kaidahnya jamak itu harus dihukumi muannas. Hadhihi makatibu at-tullab. Nomor 13, fi hadzal syari'i fanadiku kabiratun. Fi hadzal syari'i, di jalan ini syariatnya aja jalan fanadik. Fanadik ini jamak dari funduk. Ya. Funduk jamaknya fanadiku, karena dia wazannya mafa'ilu, dia tidak boleh tanwin. Nah, nanti insyaallah kena pembahasan tentang isim-isim yang tidak boleh ditanwin.
Sudah kita bahas kemarin, isim yang tidak boleh ditanwin itu nama perempuan. Ya, sekarang ini kita ambil satu lagi, namanya sigoh muntahal jumu. Apa itu sigoh muntahal jumu? Ya, sigoh muntahal jumu adalah isim-isim yang wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu. Ya, jadi penulisan bahasa Arabnya begini. Sigotu muntaha al-jumu, maksudnya jamak yang tidak bisa dijamak lagi, karena biasanya jamak itu bisa dijamak lagi dalam bahasa Arab. Banyak macam jamak itu nanti. Jamak qillah, jamak kasrah, dan seterusnya. Sigoh muntahal jumu itu yang menggunakan wazan mafa'ilu. Ini fana diku, sama kan? Ya. Atau wazannya mafa'ilu. Ya. Mafa'ilu atau mafa'ilu. Baik. Insyaallah nanti ada perincian sendiri untuk itu. Kemudian latihan ajib anil asilatil atih. Ainal kutubul jadidatu. Ainal kutubul jadidatu. Ini kita isi sembarangan saja di sini. Taib. Ainal kutubul jadidatu. Di mana al-kutub al-jadidah? Aina al-kutubul jadidah, kita jawab di bawahnya saja. Taib. Jadi di sini kita diminta menjawabnya dengan domir untuk lebih efektifnya ya. Aina al-kutubul jadidah, al-kutub itu jamak, tidak berakal. Jadi kita gunakan domir hiya. Katakan hiya alal maktabi. Hiya di sini kembalinya ke al-kutub. Buku-buku itu ada di atas meja. Nomor 2, liman hadhil buyutul kabiratu. Ya. Kita gunakan domir apa di sini? Hadhihi, pasangannya hiya, berarti hiya. Hiya lil mudiri misalkan, atau lil mudarrisi. Hiya di sini maksudnya al-buyut al-kabirah. Nomor 3, abwabus sayyarati maftuhatun. Abwabus sayyarati maftuhatun, karena diawali dengan a, ya, mereka jawabannya na'am atau la. Kita katakan na'am misalkan. Na'am abwabu, atau gunakan domir na'am, ya, hiya maftuhatun. Na'am hiya maftuhatun. Aina aqlamul mudarrisi. Aina aqlamul mudarrisi. Ya, misalkan kalau kita nggak mau gunakan domir, kita gunakan isim misalnya juga boleh. Misalkan kita katakan hadhihi aqlamu al-mudarrisi. Hadhihi aqlamul mudarrisi. Baik. Nomor 5, ainal kilabu. Kilab jamak dari kalbun, anjing. Nah, di mana? Misalkan kita gunakan domir hiya, berarti hiya fil hadiqah misalkan. Ada di kebun. Hiya fil hadiqah. Ainal hamir. Al-hamir jamak dari himar, berarti hiya. Kita katakan hiya fil hadhirah. Fil hadhirah. Hadhirah artinya kandang ya. Al-hadhirah artinya kandang. Unta itu ada di dalam kandang. Nomor 7, aina kutubuki ya Maryamu. Kenapa bukan kutubuka? Ya karena Maryam di sini. Jadi ketika baca harus lihat ke belakang juga langsung sekaligus ya. Nah, jadi kalau baca kitab itu memang kita nggak bisa mata ketika lagi baca aina, ketika mulut lagi mengucapkan kata aina, mata itu sudah berada di kata selanjutnya, begitu seterusnya. Ya, jadi harus cepat. Aina kutubuki ya Maryamu. Nah, di mana buku-bukumu wahai Maryam? Ya, apa jawabannya? Kita katakan hiya fil hakibati. Buku-bukuku ada di dalam tas. Aina dafatirut tullab.
hiya fi maktabil mudir misalkan. Mana buku tulisnya para murid? Berada di kantor mudir misalkan. Nomor 9, ainal fanadikus shaghirah. Mana hotel yang kecil, hotel mini. Kita katakan hiya fi syari'i fi, misalkan hiya fil qaryah. Fil qaryah. Apa itu qaryah? Desa. Nah, hotel-hotel kecil itu ada di desa. Liman hadhil aqlamul jadidatu. Nah, kita katakan hiya li Muhammadin misalkan. Li Muhammadin. Baik. Dan selanjutnya hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Rubah mubtada di kalimat di bawah ini semuanya berubah menjadi jamak. Al-babu maftuhun. Mubtadanya al-bab. Nah, al-bab mudzakkar, maka maftuh juga mudzakkar. Nah, karena dia sama-sama mufrad. Al-bab mufrad, maka maftuh juga mufrad. Nah, sekarang kita rubah al-bab menjadi jamaknya. Apa jamak dari al-bab? Yaitu al-abwab. Abwabun, pintu-pintu. Maftuhatun, berarti al-babu maftuhatun. Sekarang hadza qalamun jadidun. Hadza qalamun jadidun. Kalau kita rubah, apa kata intinya di sini? Qalamun. Berarti kita rubah menjadi jamaknya. Berarti hadzanya menjadi hadhihi aqlamun. Jadidun menjadi jadidatun karena mengikuti aqlam. Aqlam jamak, maka jadidah harus jamak juga, harus berbentuk muannas. Menjamaknya dengan berubah dia menjadi muannas. Baik. Dan selanjutnya an-najmu jamilun. Ini kita tidak perlu menambahkan alif lam di sini ya, karena di soalnya tidak ada alif lam. Kalau di sini tadi karena memang ada alif lamnya ya. Nomor 2, an-najmu jamilun. Berarti an-najmu kita ubah menjadi jamak, an-nujumu. Jamilun menjadi jamilatun, an-nujumu jamilatun. Nomor 3, dzalika kitabun qadimun. Dzalika kitabun qadimun. Sekarang kitabunnya kita rubah menjadi jamak. Berarti dzalika menjadi tilka. Tilka kutubun qadimun menjadi qadimatun. Tilka kutubun qadimatun. Nomor 4, dzalikal baitu jamilun. Nah, apa yang intinya di sini? Kata intinya al-bait. Kita ubah menjadi al-buyut. Berarti dzalika menjadi tilka. Dan bagaimana kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya. Tilkal buyutu. Nah, karena ada alif lamnya di situ. Khobarnya apa? Jamilatun. Khobarnya jadi jamilatun. Baik. Nomor 5, hadzal darsu sahlun. Nah, darsu jamaknya ad-durus. Berarti hadhihi ad-durusu. Hadhihi ad-durusu. Khobarnya sahlun menjadi sahlatun. Kemudian dzalikal jabalu ba'idun. Dzalika menjadi tilka. Tilka. Al-jabal jamaknya apa? Al-jibal. Tilkal jibalu ba'idatun. Baik. Kemudian selanjutnya hadzal maktabu maksurun. Hadzal maktabu maksurun. Berarti kalau kita jamak menjadi hadhihi, al-maktabu menjadi al-makatibu. Maksurun menjadi maksuratun. Kemudian selanjutnya hadza masjidun jamilun. Berarti kalau dijamak menjadi hadhihi masajidu. Masajidu termasuk ya yang tidak boleh pakai tanwin ya. Masajidu jamilatun. Baik. Nomor 9, hadhihi sa'atun rakhisatun. Nah, hadhihi sa'atun rakhisatun. Jadi kalau jamak ya tetap pakai hadhihi. Hadhihi
sa'atun rakhisatun. Hadhihi sa'atun rakhisatun atau rakhisatun. Boleh dua-duanya ya. Boleh kita katakan rakhisatun juga boleh. Boleh dua-duanya. Rakhisatun atau rakhisatun. Tapi kalau biasanya, kalau benda yang tidak berakal itu rakhisatun deh. Nah, kalau rakhisatun itu biasanya itu untuk yang berakal. Tapi tidak masalah kita gunakan dua-duanya. Nah, nomor 10 tilka ta'iratu kabiratun. Ya, tilka tetap berarti dengan sudah muannas at-ta'iratu kabiratun. Ini sama dengan yang di atas tadi, bisa kabiratun, bisa kabiratun. Ya. Afwan, kalau di sini tidak bisa ya. Ini tetap kabiratun. Kenapa? Karena dia di sini sebagai khobar. Nah, kalau di sini sebagai khobar. Kalau tadi di atas itu sebagai sifat mausuf dia. Ya. Kalau di situ mengikuti dia. Ya, kalau di sini tadi nomor 9 ini mengikuti dia. Karena rakhisah di sini sebagai sifat untuk sa'ah. Kecuali kalau ada alif lam di as hadhihi sa'ah rakhisah. Nah, di situ berarti khobar dia. Baik. Dan nomor 11 hadza talibun jadidun. Ya, sifat mausuf di sini. Nanti kalau jamak kita katakan hadza talibun. Talibun berakal. Berarti nggak bisa kita pakai hadza. Nggak bisa kita pakai hazihi karena dia berakal. Kita gunakan jamak untuk yang berakal apa? Nah, untuk dekat apa? Haulai. Talibun menjadi tulabun. Jadidun menjadi jududun. Kenapa nggak jadi jadidatun? Karena dia berakal. Ya, dia berakal kita gunakan jamak jududun. Boleh jadidatun? Boleh saja, tapi dia kurang masyhur. Karena biasanya jadidatun itu untuk yang tidak berakal. Baik. Kemudian nomor 12, dzalika ar-rajulu 'alimun kabirun. Dzalika ar-rajulu. Nah, berarti kalau kita jamak menjadi ar-rajulu mudzakkar berarti bukan tilka. Kita katakan kalau dzalika berarti ulaika. Kalau hadza berarti haula. Ya, dekat jauhnya maksudnya ya. Ulaika. Ulaika ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Ulaika ar-rijalu. Alimun jamaknya apa? Ulama'u. Dia tidak boleh pakai tanwin. Ulama'u kabirun menjadi kibarun. Ini udah kita bahas ini di beberapa bab sebelumnya. Ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun. Ulama'u kibarun. Ulama'u kibarun sebagai khabar, ulaika ar-rijal sebagai mubtada. Baik, kemudian nomor 13 hadzan nahru kabirun. Jadi kalau jamak karena ini tidak berakal berarti kita katakan hadhihi al-anharu. Kabirun menjadi kabirotun. Kenapa enggak kibarun? Karena dia bukan buat berakal. Jadi kita tetap gunakan kabirotun muannas saja. Tidak gunakan kibar ya. Kita gunakan kabirotun. Baik. Do fil amakinil khaliyati fi mayali akhbaran munasiban. Khabar letakkan di tempat-tempat yang kosong berikut ini akhbar jamak dari khabar ya. Letakkan khabar-khabar yang cocok. Al-baitu misalkan kita katakan jamilun. Al-baitu jamilun. Boleh nggak al-jamilu? Kalau Anda katakan al-jamilu bukan khabar dia berarti dia sebagai sifat. Ya, sifat mausuf itu dihitung satu nantinya. Ya, bukan dihitung dua. Kalau ini dihitung dua, di al-baitu mubtada, jamilun khabar. Ya. Dan al-babu maftuhun. Kita bikin sendiri saja. Font berdua dulu. An-nujumu jauh misalkan. Ba'idatun. Al-qalamu maksurun.
Taib al-buyutu, kalau tadi al-baitu jamilun, maka al-buyutu jamilatun. Al-abwabu, al-abwabu, kalau al-babu tadi maka al-abwabu maftuhatun. Ini contoh saja ya. Nomor 7 as-sayyaratu, as-sayyaratu apa misalkan kita kata mahal, goliyatun, goliyatun. Ini dua boleh ya. Afwan di sini karena dia khabar goliyatun. As-sayyaratu goliyatun. Boleh juga goliyatun ya. Tapi dia tidak, sebagaimana kita katakan tadi, tidak masyhur penggunaannya seperti itu. Al-mindilu, misalkan kita katakan wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Taib. Ini semua harokatnya dhammah ya, karena marfu. Khabar hukumnya sebagai marfu'at. Kemudian al-fanadiku, al-fanadik jamak tidak berakal. Misalkan kita katakan kabirotun, al-fanadiku kabirotun. At-tullabu, misalkan sungguh-sungguh, misalkan mujtahiduna. Al-qumsanu, al-qumsanu jamak dari qamisun. Al-qumsan itu jamak dari qamis. Qamis artinya baju, gamis. Jamaknya qumsan. Jadi sifatnya apa misalkan? Al-qumsanu rakhisatun misalkan. Rakhisatun. Hati jam'al kalimatil hatiyah. Babun jamaknya abwabun. Himarun jamaknya humurun atau hamir. Ada dua jamaknya tadi. Baitun jamaknya buyutun. Sarirun jamaknya sururun. Najmun jamaknya nujumun. Nahrun jamaknya anharun. Qalamun jamaknya aqlamun. Sayyaratun jamaknya sayyaratun. Ada nggak kemungkinan jamak-jamak yang lain nanti? Ada kemungkinan ya. Tidak harus satu jamak, itu nanti ada banyak macamnya jamak. Kemudian kalbun jamaknya kilabun. Ta'iratun jamaknya ta'iratun. Darsun jamaknya durusun. Bahrun jamaknya abhur atau biharun. Bihar. Kitabun jamaknya kutubun. Qamisun menjadi qumsanun. Kemudian darajatun yang muannas salim menjadi darajatun. Haqlun menjadi huqulun. Kemudian jabalun menjadi jibalun. Taib. Al-kalimatul jadidah asy-syarikah jamaknya syarikat. Artinya apa tadi? Artinya perusahaan. Sarekat ya bahasa kita. Sarekat tadi persekutuan. Kalau perusahaan itu kan biasanya persekutuan, PT, perseroan terbatas. Rakhisun artinya murah. Lawan katanya apa? Lawan katanya adalah ghaliyun. Ghalin. Ghalin artinya mahal. Mudirus syarikah artinya CEO atau direktur perusahaan. Dirut perusahaan. Al-qamis ini nggak ada tasdid, ini salah. Ini tidak ada tasdid di sini. Al-qamis jamaknya qumsan. Tapi itu pelajaran yang ke-17. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah ta'ala. Tapi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'a majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.